Dia orang memang suka sabotak filem Malaysia. Tu belum lagi kat tele. YouTube pun dia orang upload, memang busuk hati dia orang. Sebab dia orang miskin. Tak mampu nak tengok wayang, tapi perangai bukan main berlagak dengan kita. Macam kena sabotak, semenjak movie Ejen Ali Movie 2 masuk ke negara jiran. Film animasi dari negeri Malaides yaitu Ejen Ali 2, telah tayang perdana di Indonesia pada tanggal 27 Juni 2025. Sejak ditayangkan di Indonesia pada tanggal tersebut hingga saat ini, telah ditonton mencapai 174.000 lebih. Artinya, ini membuktikan bahwa orang-orang Indonesia tidak seperti yang telah warga Malaides sangkakan, atau sebagaimana yang sering warga Malaides tuduhkan, bahwa orang-orang Indonesia tidak mendukung film-film yang berasal dari negeri Malaides. Dan ini dapat dikatakan bahwa pernyataan tersebut sangat keliru dan tidak berdasar. Sebagaimana yang sering kami katakan bahwa semua itu tergantung dari kualitas dan selera pasar. Namun yang membuat aneh serta menggelikan, masih saja ada warganet Malaides yang tak menyukainya. Walaupun sudah ratusan ribu orang Indonesia yang menontonnya. Selentingan kalimat ejekan pun diumbar ke media sosial, bahkan warganet negeri Malaides malah ada yang menuduh kalau orang-orang Indonesia melakukan tindakan ilegal, dengan menyebarkan film tersebut ke media sosial. Sedangkan jika ditelusuri, bahwa sebelumnya film tersebut sudah jauh tersebar, sebelum tayang di Indonesia. Alias telah tersebar sejak masih tayang di bioskop-bioskop negeri Malaides. Semalam aku search kat YouTube bersepah ada, puas report tapi sejam lepas tu aku cek dekat channel yang sama, masih ada lagi, siap bertambah view jadi ratusan ribu. Aku cuba cek sumber dari mana, filem sub Indo Duke Malaysia, jadi memang kerja orang sana, dan filem kat sana, bukan dari negara sendiri. Dia orang memang suka sabotak filem Malaysia. Tu belum lagi kat tele. YouTube pun dia orang upload, memang busuk hati dia orang. Sebab dia orang miskin. Tak mampu nak tengok wayang, tapi perangai bukan main berlagak dengan kita. Puak Konoha punya angkara dasar negara miskin. Macam kena sabotak, semenjak movie Ejen Ali Movie 2 masuk ke negara jiran. Puak-puak Indonesia ni kalau depa yang buat bukannya nak mengaku pun. Konoha lah tu, takut Ejen Ali dapat lagi banyak dari jumbur. Kejadian ni dirakam di Malaysia, sebab Ejen Ali Movie 2 baru masuk Indonesia kemarin. Video yang liak ni dah 3-4 hari lepas. Elok tak payah masuk Konoha filem-filem kita ni. Cukuplah Upin Ipin. Jenis bangsa tak boleh tengok orang maju. Konoha punya kelakuan ni. Kompom warga negara Indonesia ni. Bangsa Konoha banyak upload tu. Indonesia sudah sebarkan video full dekat TikTok dengan media sosial lain, YouTube termasuk. Kalau jumpa blak lah sebab boleh buat rugi, rakam dan rekod cetak rompak ni. Orang Indonesia memang suka tengok cerita kartun, ini fakta. Orang Indo berminat menonton filem animasi buatan Malaysia kena perli, tak berminat kena perli juga. Baru 0,0167% dari penduduk sana. Pastu jangan klaimlah pula movie ni dia orang yang punya, mampuslah semua hak dia. Kalau kartun kita kat sana laku, kalau drama atau filem kita memang dorang anti dengan Malaysia. Itu belum campur di-upload di YouTube secara haram sebab depa tu jahanam lagi upload. Konoha memang suka tengok filem-filem animasi terpaling sampah macam ni. Jaga-jaga nanti dia klaim asal sana, macam dia klaim Upin Ipin. Seperti itulah ragam komentar warganet negeri Malaides. Dan bisa kita lihat bagaimana tabiat dari warganet negeri Malaides yang katanya ber-IQ tinggi itu. Tanpa melakukan penelusuran lebih mendalam untuk menemukan bukti, tapi sudah mengatakan bahwa orang-orang Indonesia telah membajak filmnya. Padahal film tersebut awal mulanya diluncurkan di Malaides, dan orang-orang Indonesia belum memiliki akses, yang pastinya orang-orang Malaides lah yang lebih dulu mempunyai akses. Dengan demikian, artinya bahwa orang-orang Malaides lah yang lebih dulu menyebarkan ke media sosial. Jika sebagai orang awam pun, jika melakukan penelusuran, pastinya bisa mengetahui asal-usul atau sumber dari tindakan ilegal tersebut. Yang sudah ada ketika masih tayang di bioskop-bioskop negeri Malaides. Namun mereka tidak mau memantau hal tersebut, demi untuk mengetahui hal yang sebenarnya. Lalu ketika film Ejen Ali 2 masuk ke Indonesia, mulailah mereka ramai-ramai menuduh orang-orang Indonesia. Dengan tuduhan yang belum ada buktinya.
Tapi kalau memang ada oknum dari orang Indonesia yang melakukan tindakan ilegal tersebut, silahkan saja diproses sesuai hukum. Bukan hanya bisanya cuma menuduh tanpa bukti, yang berujung fitnah. Dan yang menggelikannya, konten-konten reaksi, review atau ulasan di media sosial, itu pun mereka tuduhkan sebagai tindakan sabotase. Lalu yang paling aneh dan paling menggelikannya lagi, mereka sebenarnya membutuhkan dukungan dari orang-orang Indonesia. Sehingga ada anggota dewannya pernah mengeluh dan meluapkan kekecewaannya, dikarenakan film-film dari negaranya tak laku di Indonesia. Sedih kan bila tahu hakikat ya orang asing tak tengok filem kita ni bukan sebabnya tak ada kualiti tapi tak nak support negara kita kan. Jadi benda ni dah berlaku sejak dulu. Jadi sekarang ni senang kata enough is enough. Ya, ini pengajaran buat kita untuk tidak dengan begitu mudahnya bagi peluang pada filem, lagu dan drama asing masuk ke negara kita. Sebaliknya, kita perlu perkasakan filem, lagu, drama tempatan kita dan yang paling penting usaha untuk membawa hasil karya anak-anak tempatan kita ni ke peringkat antarabangsa. Saya akan cuba bawa perkara ini dalam perbahasan saya di parlimen nanti. Sebab saya rasa tak adil. Apabila banyak filem ataupun hasil karya orang luar dengan mudahnya boleh bertapak dalam negara kita meskipun tidaklah begitu berkualiti. Ya, namun negara-negara tersebut tidak memberi timbal balas yang sama pada kita. Orang kata tak adil, tak aci lah. Jadi saya berharap agar ada lebih ramai orang dalam kalangan pemain industri hiburan negara kita dapat bersuara lantang berkenaan isu ini. Lalu ada warganetnya juga yang menilai film Jumbo, yang katanya kurang bagus di matanya, malahan terkesan merendahkan selera penonton orang-orang Indonesia, yang suka dengan film Jumbo. Lalu ditanggapi oleh warganet Indonesia, untuk janganlah mengkritik dengan menjerumus yang seakan-akan merendahkan selera penonton orang-orang Indonesia yang menyukai film Jumbo. Slow mat. Slow gila. Aku memang rasa macam kalau aku dalam keadaan penat ke apa tadi kan, boleh tertidur juga sebenarnya. Sebab dalam 1 jam setengah yang pertama pun aku menantikan benda yang macam boleh buat aku gelak, benda yang boleh buat aku teriak, benda yang boleh buat aku happy. So tak ada. Dia kurang. Mendatar. Apa ni, animasi Asia Tenggara, ya, kamu level-level bocah aja. Jadi itulah, bukan tak bagus, cuma kita punya lagi bagus. Sak. Mas, hati-hati. Gue bilang sama Mas ini hati-hati. Hati-hati. Lu pakai topi Keluang Men, iya kan? Ini lo, ini logo Keluang Men kan? Nanti Keluang Men mau masuk sini gimana? Jangan pakai boykot kayak gini, karena yang rugi justru kalian sendiri tuh. Kalau masyarakat Indonesia aja bergerak, ini bahaya soalnya. Akhirnya mengakibatkan MNC dan sebagainya menutup akses untuk Upin Ipin yang tayang setiap sore, itu lebih bahaya lagi gitu. Pasar terbesar dari animasi Malaysia menurut pandangan gue adalah di Indonesia. Ini hati-hati, sebenarnya ancaman juga sebenarnya sama kreativitas juga PH-PH di Malaysia, karena memang sekarang di Indonesia itu pilihannya udah banyak. Akhirnya merusak nanti lini bisnis kayak gitu kalem, karena memang basicnya kita tuh gede gitu ya. Ada animasi baru kok sekarang terlaris se-Asia Tenggara, Agent Ali aja kalah. Dari penilaian tersebut, apakah orang-orang Indonesia harus baper? Jawabannya tentu saja tidak, karena penilaian miring pun bersifat subjektif. Sebab yang tidak bagus menurut seseorang, belum tentu tidak bagus menurut orang lain. Dan kalau penilaian itu bersifat realistis, tentu saja bisa menjadi pelecut untuk memperbaiki kekurangan dari karya-karya sinematografi. Dan tidak harus baper ataupun menilai bahwa orang lain tidak mendukung filmnya. Dari sisi perfilman, faktor kualitas sinematografi, marketing, dan selera penonton, tidak bisa dipaksakan. Karena yang bagus menurut orang Malaides, belum tentu bagus menurut orang Indonesia. Namun janganlah mengkritisi dengan kesan merendahkan selera penonton Indonesia. Sedangkan negeri Malaides menginginkan target pasar dari penonton Indonesia, dan juga terkesan membutuhkan pengesahan dari Indonesia. Itu sama saja kalian sedang melakukan blunder, yang jadinya akan merugikan diri sendiri. Jika orang-orang Indonesia tak menonton filmnya, maka akan dibilang kalau orang-orang Indonesia tidak mendukung. Tapi anehnya setelah ditonton orang Indonesia, orang-orang Malaides malah kembali nyinyir, dan bahkan menilai orang Indonesia dengan kata-kata yang kurang beretika. Dan itu dapat dikatakan sebagai narcissistic syndrome, maka penilaian dari salah satu lembaga kesehatan internasional memang tak salah jika negeri Malaides berada di urutan ketiga, dengan pengidap gangguan mental terbanyak se-Asia Tenggara. Cukup sekian video kali ini.
Terima kasih. Sampai jumpa lagi.